abduhu wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati perwakilan yayasan, barangkali belum ada hadir. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Muhammad Nur, SAG, MAG, sebagai penyedia atau pendistribusi sumbangan untuk SOM ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sebentar bisa memberikan tambahan arahan terhadap kita dalam diskusi kita ini tentang silaturahmi orang tua santri dengan pimpinan Pondok Pesantren Haji Hania. Alhamdulillah saya lihat sudah ada 26 partisipan bergabung. Ya, mudah-mudahan 26 orang tua santri wali ini yang bergabung insya Allah bisa mewakili sekitar 250 orang tua santri yang ada di grup wali santri yang saya buat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan hari yang sementara kita ini memasuki tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan hari yang sangat berberkah di antara semua hari-hari yang ada, di mana Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk berbuat amal kebaikan yang punyanya pada Yaumul Arafah besok di Padang Arafah oleh saudara-saudara muslim kita yang sedang menunaikan menjadi diyufur rahman, tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita yang di tanah air dengan maksimalisasi doa dan usaha kita, mudah-mudahan pandemi ini yang senantiasa menimpa kita bisa segera berakhir. Dan saya mengajak melalui kesempatan ini kepada kita semua, mudah-mudahan besok bisa tidak ada halangan kesehatan, kita semua berpuasa untuk memuliakan Yaumul Arafah, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai keluhan atau dengan kata lain curhat-curhatan baik dari santri, wali santri terhadap kebijakan yang diambil oleh Pondok Pesantren Haji Hania, di mana kebijakan yang kita ambil itu adalah merupakan kebijakan struktural dari pondok pesantren dan yayasan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam mengantisipasi terhadap pandemi ini, sejak awal kalau memang di Kabupaten Maros adalah pesantren Haji Hania yang paling setia kepada pemerintah dalam mengikuti prokes. Bukan berarti kita takut terhadap pandemi ini, tetapi kita berupaya sebagai ikhtiar mengikuti arahan-arahan pemerintah setelah memerintahkan kita untuk lockdown pada sejak setahun yang lalu. Kita di pesantren ini hampir 4 semester mengadakan pembelajaran PBM online. Namun demikian, perlu kami sampaikan kepada wali santri sekalian bahwa pembelajaran online yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Haji Hania itu oleh yayasan sangat dimaksimalisasi. Artinya tidak tanggung-tanggung. Sampai pihak yayasan menyiapkan kita WiFi di kantor yang kapasitasnya itu bisa 50 orang online setiap hari. Jadi kencang itu datanya. Makanya kami sangat berharap orang tua santri di dalam mengontrol anaknya belajar online dari Pondok Pesantren Hania tetap terjalin. Dan kita akui bahwa hasilnya pembelajaran online Pondok Pesantren Haji Hania tidak berarti menurunkan kualitas bagi santri yang memang
punya kesadaran belajar. Sebab sebagai bukti kesyukuran kita bahwa pada waktu kompetensi sains madrasah yang diadakan Departemen Agama dan Kemenak Kabupaten Maros dan Diknas Kabupaten Maros, beberapa waktu yang lalu ternyata santri kita menjuarai tingkat SMA se-Kabupaten Maros. Artinya juara 1, SMA unggulan kita tinggalkan. Semua SMA unggulan Maros kita tinggalkan. Artinya kita lebih hebat di dalam menerima pelajaran selama online. Jadi itu satu bentuk bahwa guru-guru kita di pesantren dengan fasilitas yang disiapkan oleh yayasan sangat mendukung. Jadi yayasan walaupun pesantren selama ini lockdown, tetapi kami guru-guru pembina itu tidak meninggalkan tugas di pesantren setiap hari. Karena yayasan mewajibkan guru harus mengajar di pesantren. Ya, dianggap tidak mengajar kalau dia tidak datang ceklok di pesantren dan tidak mengajar di pesantren. Jadi itu yang selama ini berlangsung. Jadi orang tua santri sekalian yang saya hormati, melihat daripada fenomena tahun ajaran baru ini, sejak sebelum ada pengumuman dari gubernur, apalagi sekarang Makassar masuk zona merah, sampai biar salat Idul Adha dilarang di masjid untuk kota Makassar. Kita di Maros ini diapit oleh zona merah dan zona oranye, Pangkep, Makassar, dan seterusnya. Jadi sementara ini statusnya Maros itu zona kuning. Dan zona kuning di Maros ini kalau mau di klaster lagi, 4 kecamatan saja yang tidak boleh PBN, tatap muka. Kecamatan Simban termasuk zona kuning, tetapi di zona lagi tempat pesantren kita yaitu Desa Bonto Talasa tidak termasuk. Karena desa yang kena itu adalah hanya di Desa Samanggi dan Sambu Eja. Jadi kita kemarin menghadap di Bupati pada hari Senin, struktur pondok pesantren, saya memimpin semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah, begitu pula kepala asrama, pembina asrama, orang tua santri, dari laki-laki dan perempuan perwakilan, kami bersilaturahmi dengan Bupati untuk minta agar Pondok Pesantren Haji Hania bisa dibuka. Dan alhamdulillah dengan segala kewenangan pemerintah daerah Maros mengizinkan kita dengan tetap mentaati protokol kesehatan, prokes atau satuan tugas dari pandemi Kabupaten Maros. Jadi sehingga itulah kami berinisiatif bermusyawarah kembali dengan yayasan dan alhamdulillah kita diizinkan untuk memakai opsi belajar online tetap sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 12 Juli 2021 untuk online. Tetapi untuk masuk asrama, masuk pondok direncanakan insya Allah tanggal 21, 22, 23. Di samping itu kita sementara membenahi pesantren. Sebab kurang lebih hampir 2 tahun pesantren ditinggalkan oleh santri, kita tahu sendiri bagaimana keadaan asrama. Bagaimana membenahi fasilitas air, WC, dan sebagainya. Itu semua kita sekarang kerja maraton membenahi itu. Karena sekali lagi Yayasan Pondok Pesantren Haji Hania beda dengan pesantren-pesantren yang lain, yang kehidupannya tergantung dari orang tua santri. Sementara kita alhamdulillah pesantren Hania satu kesyukuran, suatu rahmat, karena tidak dilibatkan orang tua santri untuk segala operasional pondok pesantren. Semua ditanggung oleh yayasan. Dan perlu juga kami sampaikan, karena saya sebagai pimpinan pondok pesantren dipilih oleh yayasan untuk memimpin selama 2019
sejak 2019 sampai saat ini. SK saya itu sampai tahun 2023. Itu dilihat dari berbagai sisi sehingga saya yang terpilih kemarin. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa saya di pesantren Mangkoso itu lebih 20 tahun dan 11 tahun saya pimpinan asrama, membina santri-santri di pondok pesantren Dede Mangkoso. Setelah itu guru tak kirim saya ke Jayapura sebagai wakil pimpinan pondok dan kepala madrasah alia selama 3 tahun. Dari Jayapura saya oleh guru Tapari Wajdi dipindahkan lagi ke Timika dari tahun 2016 sampai 2019. 2009. Dari 2005 sampai 2009 saya di Timika. Nah, setelah itu saya pulang ke Maros, ke Mangkoso, dipindahkan lagi ke Pondok Pesantren Ulumul Quran Dede Hasanuddin Batangngaseh sebagai membantu Kiai Haji Nur Samsi memimpin Ulumul Quran DDI, semua cabang Mangkoso. Nah, dari situlah saya 7 tahun memimpin Madrasah Alia di DDI Mangkoso Hasanuddin. Saya mengikuti bursa pimpinan Pondok Pesantren Haji Hania 2019. Alhamdulillah dari 9 yang terdaftar saya yang terpilih. Jadi orang tua sekalian, saya sudah banyak pengalaman terhadap curhat-curhatnya orang tua santri. Bahkan kami sering menemukan orang tua santri yang minta anaknya untuk tidak dihukum dari segala kesalahan apapun yang dia perbuat. Ya, kami punya pengalaman seperti itu. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, bahwa membina, mentransfer ilmu kepada santri, mendidik santri untuk membentuk sesuai dengan visi pesantren, itu kita sudah atur, tuangkan di dalam bentuk tata tertib. Semua aturan tata tertib yang kita rumuskan dalam bentuk seminar sehingga menghasilkan tata tertib sebagai pedoman di dalam mendidik di pesantren Pondok Pesantren Haji Hania ini, itu sudah lengkap. Saya sebagai pimpinan pondok hanya melanjutkan dan mengawal aturan itu. Iya. Kita tidak membuat baru, hanya beberapa penyempurnaan dan sebagainya. Karena itulah tata tertib, itulah yang menjadi sumber pendidikan. Ya, dasarnya tata tertib itu semua ada di dalam agama kita. Jadi saya sedikit intermezzi bahwa mendidik dengan mengajar itu beda. Iya. Kalau kita di pesantren mendidik dan mengajar. Sebagai contoh, seorang anak yang kita ajar tentang arkanus salah, itu kita ajar sampai mereka paham. Itu diajar, itu transfer ilmu kepada anak. Tetapi untuk anak-anak itu bagaimana bisa melaksanakan salat tepat waktu, rutin dan sebagainya, itulah pendidikan. Iya. Jadi bukan pengajaran. Jadi beda mendidik dengan mengajar. Di pesantren kita mendidik. Jadi apa yang kami tuangkan dalam bentuk tata tertib dalam merumuskan khususnya calon santri yang mau masuk pondok di masa pandemi ini, itu sudah kita rumuskan dengan yayasan, dengan skala pembina asrama, bagaimana membentuk beri pendidikan terhadap ketatnya peraturan di dalam masa pandemi yang akan datang. Sebab kita sudah diberi warning oleh yayasan. Selama nanti ada pandemi, selama kita TTM, PBM, tatap muka, ada satu kena satu santri, langsung ditutup pesantren, disuruh pulang semua kembali. Itu wanti-wantinya yayasan, karena tidak mau kita membentuk klaster baru, ya, klaster baru di Maros melalui pesantren. Jadi saya kira orang tua santri sekalian, kemudian polemik yang terjadi tentang berbagai macam aturan-aturan yang disampaikan pembina, ya, baik itu masalah pakaian, itu teknis pendidikan kami di sini. Saya berharap orang tua santri tidak terlalu mencampuri urusan teknis di dalam pendidikan, karena pesantren kita ini sudah memiliki pengalaman lebih 10 tahun. Iya. Jadi bapak masukkan anaknya di pesantren, alhamdulillah. Di pesantren Haji Hania, alhamdulillah. Serahkan sepenuhnya.
Ada yang berkata, bagaimana kalau begini misalnya ada kawinan saya, itu bukan urusan pesantren masalah kawinnya. Pokoknya anaknya sudah masuk di pesantren di masa pandemi ini sudah stop. Bahkan kami di dalam teknis nanti menerima santri, kalau masuk orang tua santri itu hanya sampai di pos security. Iya. Sampai di pos security. Situ diserahkan anaknya kepada pesantren. Silakan. Masalah pengaturan lemari, tempat tidur di dalam, tidak ada urusan orang tua santri lagi. Jadi itu kami harapkan, karena kami juga di dalam menetapkan bahwa setelah mengadakan studi banding dengan beberapa pesantren yang terbuka selama ini, ya kita juga mau mengadopsi. Sampai orang tua santri ada mengatakan sama saya sudah 6 bulan Ustaz, anak saya di pesantren belum pernah ketemu karena masa pandemi ini. Nah, itu kita orang tua pesantrennya kita juga berharap begitu. Karena itu seperti itu harapan kita, sehingga di pos security itu kita sudah ketatkan nanti, kalaupun ada paket-paket kiriman untuk anak-anak Bapak, ya itu tolong diberi label yang lengkap, nama, kelas, asrama, asal. Ya, nanti security yang menyampaikan kepada pembina untuk menyampaikan bahwa ada kirimannya ini. Ya, jadi kami minta dukungan orang tua santri semua agar memahami aturan pandemi ini. Sebab kami juga tidak menginginkan hal seperti ini yang terjadi. Ya, kami sangat berharap mudah-mudahan doa kita, santri-santri kita yang masuk di pondok nanti tidak ada masalah. Makanya di dalam persyaratan itu kami cantumkan juga persyaratan bahwa anak yang punya sakit, ya tidak usah masuk pondok dulu. Iya. Bahkan saya sampaikan kepada santri yang asal Jayapura, kalau memang dirasa lebih bagus kalau Anda belajar online daripada ke pondok, lebih baik belajar online saja. Karena kami tidak menginginkan ya terjadi beban baru di pesantren kalau santri sudah masuk terus ada sakit-sakitan. Ya, jadi kami selalu, makanya wali-wali kelas kami anjurkan untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua santri masing-masing. Saya sudah instruksikan kepada guru dan wali-wali kelas untuk mengambil nomor HP semua orang tua santri. Bahkan saya kemarin dalam rapat menyampaikan sebaiknya uang jajan orang tua santri, uang jajan santri dipegang oleh wali kelas, supaya komunikasi anak dengan wali kelas terjalin dengan hubungan orang tua. Karena di pesantren juga kita sudah tetap aturan yang lalu bahwa santri tidak boleh memegang uang lebih daripada 20.000. Iya, lebih dari 20.000 dalam sehari. Jadi dititip, ya dipercayakan. Jadi kita tolong bangun karena ini semua bentuk pendidikan. Masalah pakaian tentang warna-warna itu memang sudah dirumuskan oleh pembina asrama. Jadi itu pengalaman mereka di dalam membina asrama. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau di asrama kita itu ada sekitar 250 santri. Asrama putra itu lebih 100 satu asrama. Asrama putri 4 asrama. Iya. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah menjaring untuk pembina asrama putra. Sudah ada masuk 2 lamaran dan sudah mudah-mudahan sesudah permintaannya itu bisa diakomodasi oleh yayasan sehingga bisa mereka masuk. Sebab guru-guru kan yang jadi pertanyaan kemarin dari Wakil Bupati itu adalah bagaimana dengan guru-guru yang mengajar. Jadi kami setelah rapat mengadakan aturan bahwa guru yang mengajar dari luar masuk di pondok langsung ganti baju. Lain yang dipakai datang baju, lain yang dipakai mengajar. Dan kami sudah siapkan aturan-aturan khusus bagi santri dan guru untuk tidak saling interaksi dalam kebiasaan adat selama ini jabat tangan sesudah mengajar. Kita tiadakan di masa pandemi ini. Jadi ada beberapa yang kami rumuskan untuk menghadapi pembinaan di dalam masa pandemi ini, karena setelah Dinas Kesehatan sangat menganjurkan kepada kita untuk menjaga jarak di dalam pembelajaran. Jadi nanti kami atur teknis lagi bagaimana
supaya sistem pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Sebab bagaimanapun maksimalisasi kita di dalam mentransfer ilmu dan menerapkan nilai-nilai moral akhlak kepada anak kita tanpa PBM itu sangat-sangat mustahil kita capai maksimalisasinya. Jadi kami harapkan doa dan orang tua, dan di sini saya lihat selamat datang Bu Aisyah, ya. Beliau ini sudah ikut mewakili orang tua santri di dalam menghadap pemerintah daerah Kabupaten Maros. Yeah. Jadi saya kira demikian sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tidak terjadi apa yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha dan maksimalisasi yang telah kita lakukan ini, sehingga pembelajaran yang dirindukan oleh santri dan dirindukan oleh guru segera dapat terwujud. Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui silaturahmi ini yang difasilitasi oleh Ustaz Muhammad Nur bisa kita mendapatkan semacam gambaran-gambaran kesiapan orang tua terhadap persyaratan yang kami sampaikan, karena persyaratan yang kami sampaikan kepada orang tua santri itu untuk menandatangani di atas materai itu adalah kemutlakan. Jadi supaya kita memiliki tanggung jawab bersama. Saya kira demikian, dan bisa barangkali Ustaz, karena kepala madrasah juga saya lihat belum ada yang muncul ini, bisa Ustaz Nur memberikan sedikit gambaran tentang pelajaran online dan bagaimana memfasilitasi sebagai host di dalam Zoom rapat kita ini. Terima kasih. Saya kira lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat pakai di pesantren itu, Dul.